Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, Prodi Perbankan Syariah 6, NIM 01185157, semester 4. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tokoh ekonomi sosialisme, yaitu Thomas Hodgkin. Thomas Hodgkin lahir pada tanggal 12 Desember 1787 di Kent atau di Inggris. Meninggal pada tanggal 21 Agustus 1869 di Inggris. Kebangsaan Inggris, warga negara Britania, bidang ekonomi politik. Thomas Hodgkin adalah penulis sosialis Inggris tentang ekonomi politik, kritik terhadap kapitalisme, serta pembela perdagangan bebas dan serikat pekerja. Pada akhir abad ke-19 dan ke-20, istilah sosialis termasuk pada setiap penentang kapitalisme, yang pada saat itu ditafsirkan sebagai sistem politik yang dibangun atas hak-hak istimewa bagi pemilik modal. Thomas Hodgkin lahir di Chatham, Kent dari seorang ayah yang bekerja di Chatham Naval Dockyard. Hodgkin bergabung dengan Angkatan Laut pada usia 21 tahun. Dia naik jabatan dengan cepat ke pangkat letnan 1 tahun persaingan dengan Angkatan Laut Prancis. Setelah kekalahan Prancis pada pertemuan Trafalgar dengan permasalahan disipliner dengan atasannya, akhirnya dia diadili dalam sidang militer dan dipecat pada 1812. Peristiwa mendorong penerbitan buku pertamanya, yaitu An Essay on Naval Discipline pada tahun 1813, sebuah kritik pedas terhadap rezim otoriter brutal Angkatan Laut pada saat itu. Thomas Hodgkin memasuki Universitas Edinburgh untuk belajar. Dia kemudian datang ke London pada tahun 1815 dan memasuki lingkaran utilitarian di sekitar Francis Place, Jeremy Bentham, dan James Mill. Dengan dukungan mereka, dia menghabiskan 5 tahun dalam program perjalanan dan studi di Eropa yang menghasilkan acara lain buku keduanya, Travel in North Germany, pada tahun 1820. Setelah 3 tahun di Edinburgh, Hodgkin kembali ke London pada tahun 1823 sebagai jurnalis. Pandangannya pada ekonomi politik telah menyimpan dari ortodoksi utilitarian David Ricardo dan Mill selama kontroversi seputar tindakan parlemen yang semula melegakan dan kemudian Mill dan Ricardo mendukung larangan tersebut, sedangkan Hodgkin mendukung hak untuk berorganisasi. Dia menggunakan teori nilai kerja Ricardo untuk mengancam pengerukan sebagai besar nilai yang dihasilkan oleh buruh industri sebagai tidak sah. Dia mengajukan pandangan-pandangan ini dalam rangkaian kuliah di Institut Mekanik London, kemudian dinamai Birkbeck University of London, di mana dia berdebat dengan William Thomson, dengan siapa dia berbagi kritik mengenai perampasan kapitalis tapi tidak ada solusinya. Dari kuliah dan debat ini dia terbitkan sebagai Labour Defended Against the Claims of Capital. Judul Labour Defended atau Buruh dibela adalah cemohan pada karya Mill, Commerce Defended atau Perdagangan dibela, dan mengisyaratkan penentangannya terhadap keberpihakan Mill pada kapitalis melawan pekerjaannya. Pada tahun 1823, Hodgkin bergabung Joseph Clinton Robertson untuk mendirikan Mechanic Magazine dalam edisi Oktober pada tahun 1823. Hodgkin dan Francis Peace menulis manifesto untuk mekanis. Institut ini akan menjadi lebih dari sekolah teknik, tempat di mana studi praktikal dapat dikombinasikan dengan refleksi praktikal mengenai kondisi masyarakat.
Pertemuan perdana untuk mendirikan Mekanis Institute berlangsung pada tahun 1823, tetapi pada gagasan tersebut diambil alih oleh orang-orang yang kurang radikal terhadap pandangan ekonomi. Hodgkin tidak lazim termasuk George Birkbeck, pengajar terutama dari Glasgow. Terlepas dari profil tingginya di masa revolusioner pada tahun 1820-an, dia mundur ke dunia jurnalisme Whig setelah Undang-Undang Reformasi 1832. Dia menjadi pendukung perdagangan bebas dan menghabiskan 15 tahun menulis untuk The Economist. Dia bekerja di atas kertas dengan pendirinya James Wilson dan dengan Herbert Spencer muda. Hodgkin mengundang runtuhnya Undang-Undang Jagung sebagai tahap pertama menuju kejatuhan pemerintahan. Anarkisme libertariannya dianggap terlalu radikal oleh banyak kaum liberal dari Liga Anti Undang-Undang Jagung. Hodgkin meninggalkan The Economist pada tahun 1857, tetapi dia terus bekerja sebagai jurnalis sampai kematiannya pada tahun 1869. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.